Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Andani. Saya dari mahasiswa STEM Sultan Abdul Rahman. Saya dari Prodi MPI J3 Manajemen Pendidikan Islam. Video ini memenuhi untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dosen pengampun Bapak Romi Akmal. Saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif globalisasi pendidikan. Globalisasi sering dikaitkan dengan kemajuan teknologi dan informasi yang tiada batas, namun sebenarnya globalisasi berhubungan dengan berbagai bidang kehidupan. Akibat dari arus globalisasi ini, sekat-sekat sebuah negara dan negara lain menjadi memudar karena kemudahan yang diperoleh dalam berinteraksi di berbagai bidang. Negara-negara di seluruh dunia ini tidak luput dari arus globalisasi ini, tidak terkecuali bagi negara Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang di Asia Tenggara. Globalisasi ibarat memiliki dua mata pisau karena memiliki dampak positif dan dampak negatif. Kita sebagai manusia yang hidup di era globalisasi untuk bijak dalam menyikapi, karena kita akan terkena dampak negatif. Kita terlena dalam arus globalisasi ini. Selanjutnya, globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif dan berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Globalisasi memberi dampak positif bagi bidang pendidikan sekaligus memberi dampak negatif yang perlu diwaspadai. Lalu apa saja dampak pada bidang pendidikan yang ditimbulkan oleh globalisasi? Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan merupakan wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi diri, baik mengembangkan kecerdasan emosional maupun keahlian teknis. Pendidikan merupakan kunci bagi perkembangan suatu bangsa, karena dengan pendidikan, generasi di suatu negara bisa terdidik dan terlatih dengan baik. Berikut ini akan dibahas secara detail mengenai dampak positif dan negatif globalisasi bagi bidang pendidikan. Dampak positif globalisasi bagi pendidikan. Ada beberapa poin positif yang ditimbulkan daripada globalisasi di dunia pendidikan. Yang pertama, sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Itu termasuk dampak positif. Pertama, di bidang pendidikan yang disebabkan oleh arus globalisasi dalam sistem pelajaran secara online. Pelajaran ini tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik atau saling bertatap muka langsung. Tentu hal ini bisa menjadi opsi bagi peserta didik yang mempunyai kesibukan yang tinggi karena sistem online. Biasanya pada diaksesnya kapan saja yang bersifat fleksibel. Selain itu, sistem pelajaran ini bisa menghemat biaya transportasi baik bagi pendidikan dan peserta didik. Berbeda dengan sistem pelajaran konvensional yang membutuhkan biaya transportasi sebagai penunjang pendidikan. Komputer atau laptop dan jaringan internet merupakan elemen yang penting yang dibutuhkan untuk mengakses sistem pelajaran online ini, karena itu sistem pelajaran ini masih bisa terbatas penggunaannya. Selanjutnya, yang kedua itu kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Dampak positif globalisasi selanjutnya dalam bidang pendidikan itu mudahnya mengakses informasi pendidikan. Internet ini memberikan kemudahan bagi pendidikan dan peserta pendidik untuk mengakses materi belajar. Katakanlah hadirnya di situs-situs
yang menyediakan buku dalam bentuk digital yang dapat diunduh dan dijadikan referensi dalam proses belajar mengajar. Buku-buku ini elektronik atau e-book. Ini bisa diunduh dan langsung dibaca tanpa harus mencetak terlebih dahulu, sehingga bisa menghemat pakaian kertas. Yang ketiga, meningkatnya kualitas pendidik. Nah, kemudian dalam mengakses informasi pendidikan secara langsung bisa meningkatkan kualitas dari tenaga pendidik. Kemudahan di era globalisasi ini senyonyangnya harus dimanfaatkan secara maksimal oleh guru atau dosen, karena secara ini bisa leluasa melihat tren pelajaran di dunia serta mencari preferensi dari negara termaju di dunia yang berguna dalam proses belajar mengajar. Dengan memaksimalkan teknologi dan informasi di era globalisasi, kualitas mengajar dan terus meningkat. Dan yang keempat, meningkatnya kualitas pendidikan. Akibat dari pesatnya arus globalisasi, metode pelajaran yang awalnya bersifat sederhana kini berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih ternyata memberi semakin dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai contoh, pada zaman dahulu seorang harus menulis di papan tulis dengan menggunakan kapur. Kini dengan adanya teknologi, guru biasa memanfaatkan komputer dan internet atau menggabungkan tulisan, gambaran, suara, video, bahkan film untuk mempermudah dalam menyampaikan ilmu, termasuk dalam pengajaran ilmu klimatologi. Pendidikan lebih baik masa-masa pandemi sekarang, saya pembelajaran jarak jauh jalan yang tidak dapat dihindari dalam kondisi pandemi COVID-19. Sayangnya pelajaran jarak jauh kurang dapat berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya karena terdapat beberapa alasan utama yang menyebabkannya. Nah, salah satu sinyal yang buruk karena banyak mahasiswa yang belum bisa mengakses sinyal, terutama di bagian pelosok tertentu, apalagi biaya kota yang mahal. Dan juga banyak mahasiswa yang belum mempunyai elektronik karena keterbatasan ekonomi masing-masing. Pada akhirnya pandemi COVID-19, musibah yang tertentu kita semua tidak menginginkan untuk terjadi, dan kita harus berhenti untuk saling menyalahkan dan secara bahu-membahu ikut menyelesaikan permasalahan pendidikan jarak jauh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.